Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Another day, ya kan, another week. Hari ini adalah, ya, kita masih menghirup udara, masih merasakan kehidupan. Sahabat-sahabat, hidup itu karunia besar sekali. And there is something magical about life, gitu. And apa namanya, keajaiban itu di mana-mana. If we want to see it, gitu. Dan cuma buka mata hati, kita bisa nafas aja ya, nafas, like medically, biologically, ya nggak, Mbak Dini, pertukaran oksigen masuk ke alveolus, ke pembuluh darah dalam sepersekian detik, itu magical banget. Nggak ada mesin yang bisa reproduce itu, gitu. Um, dan kita bernafas gratis-gratis aja gitu ya, nggak pernah. Ya, bahkan jarang kita bilang, Alhamdulillah ya Allah, nafasku enak hari ini. Baru ketika dikasih bengek, asma, baru tuh kerasa, oh my God, gitu kan. Alhamdulillah. So, hari ini kita akan bicara masih tentang Adam alaihissalam. Suratnya adalah surat Toha, ya, berkaitan dengan azman, the strong will. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-20, Toha ayat 115. Hmm. Ini, ini cerita tentang larangan Allah Ta'ala pada Adam alaihissalam untuk tidak mendekati pohon, ya. Pohon tuba, kalau kata At-Tirmizi, yang memiliki buah khuldi, buah keabadian. Orang akan abadi, ya. Khuldi itu just like everlasting fruit. Jadi dia akan abadi kalau dia melekat dengan keabadian. So the idea of being eternal is to merge with the eternity, itu Allah Ta'ala. Ada sesuatu yang menahan dia, belum boleh didekati pohon itu karena dia harus ditumbuhkan di bumi. Di awal adalah perintahnya khalifah fil ard. Hari ini kita akan bicara tentang azman. Ada satu kata di sini dalam Al-Quran, surat Toha ayat 115. Sungguh telah kami perintahkan Adam untuk tidak mendekati pohon itu, tapi dia lupa. Gitu. Fanasia. Dia lupa. Walam najid lahu azman. Karena kami tidak mendapati padanya azman. Azimah. Azimah itu tekad yang kuat. Jadi keterlupaan itu terkait dengan nggak punya tekad kuat. When you forget about something, it just shows that you're not really into that thing. Bener nggak sih? Kalau kita besok naik pesawat nih, you have a 7 o'clock flight, you just ingrain that in your mind that you bangun jam 5, bangun jam 4, nggak akan lupa, beda. So sometimes when you miss appointment with someone, ya pernah kan? Ya, aduh lupa gitu. Ya jujur aja, it's not really in your priority at that time. Bukan berarti orang itu nggak penting, tapi kadang kita punya kerja, gitu ya, kalut dengan hari itu, gitu, sampai lupa. At that time, it's not the priority, gitu. So Azimah menyatakan bahwa azman itu a strong will, itu tekad kembali kepada Allah Ta'ala. Dan itu yang tidak punya. Kata siapa? Kata Allah Ta'ala. Kami telah perintahkan Adam agar tidak mendekati pohon itu, tapi dia lupa. We once made a covenant gitu with Adam, jangan dekati pohon itu, and then he forgot. The forgetfulness has related, ya, something to do dengan kurangnya azman. We did not find determination in him. Jadi nggak ada azman. Determination is, ya, kata Allah Ta'ala, lu susah sih kalau tinggal di surga where everything is provided, ya, semuanya baik-baik saja. You can't really see someone's determination. Adam alaihissalam semua baik-baik aja, semua di makanan lancar gitu ya, rezeki terbuka, surga. Satu-satunya cara untuk melihat determination seseorang, azman, is you have to put blockage. Like, you come to me anyway. Setelah semua
hurdles ya, rintangan, dia tetap datang. That azman. So it's like you have appointment with someone, ya, and udah siap naik mobil nih, you start the car and your car broke, and you find a way anyway to just to be there because you promised to be there, and that's azman. But that only shows determinations. Azman itu baru terlihat ketika ada ujian-ujian, there's something blocking you. You get through it anyway. And that shows your azman. That shows your determination. Jadi memang bagaimanapun ya kisah tentang Adam, kita adalah Bani Adam, we are Bani Adam. Kita akan dicoba oleh Allah Ta'ala. Allah wants to see our determination. Do you really love me? Do you really, really want to come with me? So he put all the veils in between. Hijab kegelapan, hijab cahaya. 70,000 the veil of light, 70,000 the veil of darkness. Just to see. Do you really want to see me or just the light? The light is not me. So subtle. The more you walk into this path, the subtle it becomes, the more subtle. Makanya perlu ikhlas, ikhlas lillahi ta'ala. Aku ya, apa yang kau cari? Apa yang kau cari? Tanya terus. Ya, sementara in sholat gitu ya, it's all about the statement of purification, the statement of ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidup dan matiku, it's for you Allah, untukmu. Okay, that's a statement ya dari kata-kata secara lisan, and then Allah wants to see it in a daily life. Benar nggak? You say you really mean what you say, and then Allah put that veil, the blockage ya, sesuatu yang bikin kita benar mau datang nggak, dikasih ngantuk, benar mau bangun nggak, sepertiga malam terakhir. Ya. And that's why we have this body. So Adam is also the story of having our body ya, secara karena Adam selalu dibilang ini dari tanah liat, elemen bumi, the earth element, the element of mulk. It's very important. Karena kita bukan malaikat, we're not angels. Kita bukan dari malak, we are human being with three elements inside. So the realization of being Bani Adam adalah untuk menerima, to accept our fullness, the full entity. That's including, yes, I have that desire, I have that needs, I have that wants, and how to merge all of that gitu. Bagaimana menyatukan semua komponen itu. Ya. Me, my human me, this is my body, this is my soul, this is my roh. Semua harus manunggal. Dan nggak ada yang bisa kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Except by the bless of Allah Ta'ala. Hanya dengan rahmat Allah Ta'ala. Karena kita nggak tahu gimana harus menyatukan itu. And that's tauhid. Itu kenapa nabi-nabi, all the prophets calling to tauhid. Udah, pokoknya gini, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. That's the beginning of everything. If we keep doing that, follow the path of Syariah, ikutin sholat, ya udah syahadat, sholat, zakat, saum, ya, haji, haji di dalam diri. Kalau syukur-syukur ada rezeki haji beneran, alhamdulillah gitu. Tapi di dalam mesti haji, Baitullah. Hajj is the calling to build the Baitullah inside, and that is qalb. Yeah, but eventually you go to Kaabah, is the house of Allah, dan kita punya rumah Allah masing-masing, yaitu qalb kita itu harusnya hanya yang bertakhta di situ Allah. Waduh, ini saya ngomong gini tuh ngomong buat diri sendiri. Harusnya yang bertakhta di situ Allah Ta'ala. Nggak mudah, sahabat-sahabat. Ya, kita berkali-kali diuji kecintaan kita kepada selain Allah. Itu harus disapi, harus di-adjust berkali-kali. So, hari ini tentang azimah, tekad yang kuat. Like determination, azman, itu that's part of being Bani Adam. We learn ya, how to walk anyway gitu. Setelah ya Allah coba tuh
benar, masih mau jalan, dan itu akan dicoba berulang kali, berulang kali. But that's the nature of life, gitu. Semua akan dilihat eventually. What are you looking for? What is your goal? What is your intention? Semua akan kelihatan, semua akan terpancar di dalam perjalanan kita. Nah, jadi renungan hari ini adalah tentang azimah, azman. Kita punya tekad kuat nggak kembali kepada Allah Ta'ala? Atau ya cuma setengah-setengah aja? Apa sih maknanya memiliki tekad yang kuat gitu? Karena ketika kita paham, kemudian kita menjadi lebih memaknai, oh semua barikade, the barricade in lives was for a purpose gitu. Allah desain semua itu untuk menumbuhkan sesuatu di dalam diri kita. Nah itu ya jadi eh, kemudian kita bisa paham kenapa kita dikasih sebuah episode kesulitan tertentu, mungkin sebuah tragedi tertentu, mungkin sebuah musibah, rasa sakit, penyakit tertentu. Pada akhirnya semua adalah panggilan untuk mendongak gitu kepada Allah Ta'ala, untuk kembali pada Allah Ta'ala. Our source, gitu. Karena tau'an au karhan gitu dalam Fusilat. Wahai bumi dan langit, kembalilah kepadaku tau'an atau karhan. Kata Allah Ta'ala in surat Fusilat, dia bilang kembali. You have to go back. We are, ya, disadari apa enggak, we're all on the way back. Ya. Willingly or unwillingly. Pilih aja, tinggal tauan atau karhan, itu pilihannya. Because death is inevitable. Semua akan mengalami kematian. And that's the walking. Nah, suluk adalah mempersiapkan. Suluk is the preparation of the life gitu. Sesungguhnya kita semua dalam sebuah bahtera yang tengah berjalan di lautan. Um, ada yang bocor bahteranya ya karena cinta dunia dan kemudian tenggelam di situ. Ada yang kemudian tidak berlayar gitu ya. Ada yang kemudian berlayar dengan mengikuti kehendaknya gitu. Seperti the Ark of Noah, bahteranya Nuh. Yang menarik tentang bahtera Nuh adalah dia tidak memiliki kendali, sahabat-sahabat. Petunjuknya seperti itu, bikin sebuah bahtera dimensi sekian sekian sekian, nggak ada kendalinya itu. Simbol bahwa yang mengendalikan kehidupan adalah Allah Ta'ala. Suluk adalah belajar untuk menjadi seorang pentauhid sejati. Ketika kita bicara tentang azman, azimah, itu bicara tentang tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggak ada ilah kecuali Allah. Jadi pengakuan Allah itu setelah melalui barier ilah lain yang harus kita negasikan menjadi la ilah. Artinya harus ada azman, the strong will to get through all that barriers. Itulah ilaha illallah saat. Jadi langit pertama ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, the first heaven, itu ketemu Adam alaihissalam, itu pembuka semuanya. Jadi taubat ya, adalah kata kunci yang membuka semua. Mau balik nggak sama Allah Ta'ala? Mau nggak menyerahkan kendali kehidupan kita kembali ke sama Allah Ta'ala? Berani nggak bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah, aku serahkan diriku semuanya, silahkan ambil alih, berserah diri dengan semua keputusannya. Ya, bukan berarti apa namanya fatalis, tidak melakukan apa-apa, enggak. Berserah diri itu perkara hati, bukan tidak planning your future, tapi kemudian kita berserah diri dengan kehendaknya. Di situ butuh keberanian. It takes a courage to say that, untuk bilang I surrender to you, because si hawa nafs akan selalu bilang no, 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 no.
I'm in control. I need to be in control. I need to be in charge. Selalu bilang gitu. Selalu bilang gitu. Dia paling nggak mau mati. Karena itu menakutkan. Karena dia tidak kenal Rob. He never knows how a nous, ya, entitas, the entity that came later on in life. He never be in alam alastu. Dia nggak pernah, dia tidak hadir di alam alastu dalam penyaksian alastu birabbikum. Dia tidak kenal Rob. So it's scary for Hawa nafsu to surrender to zat yang dia tidak kenal. Yang kenal siapa? Jiwa. Who has that information about Rob? Is our soul. Karena kita pernah audiensi sejak saat itu sahabat-sahabat, cinta kita tuh udah gitu. Terus kemudian kita dibikin dalam Al-Quran dikatakan masuk ke bumi tiga kegelapan, dibikin lupa. Ini tadi lupa ya. Dalam surat Toha, fanasia, lupa. We forget that we were once, yeah, making a covenant with Allah. We forget that we were once face to face with Him. We forget that forgetfulness is part of being human. Makanya suluk is the path of recollection. Semua diingatkan kembali. Iya ya, saya dulu pernah. Makanya ada istilah mencari kebenaran. Logikanya, kita nggak mungkin mencari sesuatu yang kita tidak pernah tahu informasinya apa. Lawang, gimana coba? Logikanya gimana? Mencari sesuatu, kamu mencari apa? Kunci. Kayak gimana kuncinya? Nggak tahu, pokoknya aku cari kunci. Nggak mungkin kayak gitu. Mencari, the act of like searching, because we've once had it. We've, kita pernah ketemu itu. Kita pernah berinteraksi, pernah megang, pernah lihat. Terus hilang. Maka mencari. So when you say, aku mencari Allah, mencari kebenaran. So you have that first information about that. Makanya kalau kita baca sesuatu, dengar sesuatu, pas nih, gitu ya. Itu dari mana tuh? Informasi tentang, ya, pas. Pas itu karena kita punya referensi sebelumnya, dan cocok. Itu. Maka kalau kita belajar pengetahuan yang ngaco, jiwa kita akan menolak. Kayaknya nggak gini, gitu kan. Itu dari mana tuh? Karena dia punya referensi sebelumnya, nggak kosong. We're not born as a blank sheet gitu. Semuanya ada. There's initial knowledge, initial ya, dia baru pengetahuan awal, dan kemudian has to be perfected. Dan itu akan disempurnakan lewat takdir kehidupan yang kita jalani. Yang ditentukan 120 hari, 4 hal tuh ya, urutannya. Rezeki ya, 4 hal. Terus usia, amal, kebaikan dan keburukannya. Sedih dan gembiranya udah ditentuin. Itu berkaitan dengan raga kita. Jadi 4 hal itu inevitable, udah aja. Orang kalau kalau meronta-ronta ingin keluar dari takdirnya, selamat berada di neraka gitu. Makanya agama ini disebut Islam, aslama, berserah diri. Kuncinya tiga. The key is to be surrender to Islam. Kata Rasulullah SAW, itu termuat dalam 3 zikir yang diajarkan setelah sholat. Tasbih, subhanallah, itu kalau Rasulullah nurun tuh jalannya subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, 33 times. And then tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, itu kalau menempuh jalan datar, zikirnya tahmid. And then kalau nanjak, takbir. Turun, datar, nanjak. Itu membentuk segitiga. That's the triangle of life. Kadang kita turun, sometimes it's descend, sometimes it's flat, life is flat, and sometimes it's like going up. That's when you have to do takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik tuh, Mi'raj. Berat Mi'raj itu, karena dia harus, in the beginning, you have to fight the force of gravity. Tapi begitu udah keluar, then nah itu. So, suatu hari, Fatimah radhiyallahu an, putri Rasulullah SAW, mengadu sama bapaknya. Pap, gitu. Kita tahu sekarang. Pak, dia tuh kalau beliau banyak kerja di dapur. Zaman dulu tuh kalau bikin roti itu kan pakai penggilingan batu yang besar.
Sering kerja di dapur sedemikian rupa sampai pecah-pecah tangannya. Pecah-pecah yang sangat sakit gitu ya. Pecahnya itu ya. Rasulullah apa? Bisa nggak dia minta pembantu gitu, dibantu. Pemimpin besar Rasulullah kalau tinggal gini sedikit sama teman-temannya para sahabat pasti ada yang bantu. Apa kata bapaknya insan mulia itu berkata, dia mencium tangan anaknya. Ya. Salah satu sedikit tangan yang dicium oleh Rasulullah SAW adalah tangan yang bekerja keras. Ya, ibu-ibu di dapur, ya, kena minyak apa, bu itu mulia. Hmm. Kemudian Rasulullah SAW berkata begini, maukah aku beri sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kau minta? Apa itu diajarin? Itu zikir. Zikir ya, subhanallah 33 kali, 33 times, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Begitu itu dilakukan, sahabat-sahabat, apa yang terjadi? Si gerindanya jalan sendiri. Ajaib. Let's contemplate that for a moment. Kita tuh punya gerinda-gerinda kehidupan yang memenuhi dapur supaya dapur ngepul ya kan. Gerinda, gilingan kita tuh mungkin online bisnis kita ya. Gilingan kita tuh mungkin kantor, you name it lah. Semua hal yang menyangkut our livelihood, that is the gilingan itu. Yang kita suka khawatir ya kan, nggak cukup gitu. Yang kita suka dibikin kembang kepis ini gimana ya bisa nggak gitu kan. Kuncinya supaya itu berjalan itu sebenarnya dan tetap menjaga dignity kita supaya kita nggak dikit-dikit minta tolong makhluk, dikit-dikit. Nah itu yang kalau disebut dalam dalam Al-Hikam mengatakan em, seperti keledai yang ini kalau zaman dulu keledai berputar-putar di penggilingan ya karena dia harus ngegiling itu muter-muter itu manusia yang selalu mencari solusi horizontal terhadap seluruh permasalahan kehidupannya itu kayak keledai yang berputar-putar gitu katanya jadi kita tidak meraih kemanusiaan kita seperti dalam Al-Quran kal an'am seperti hewan ternak katanya gitu. Nah, kenapa? Karena dikit-dikit kalau misalkan ada masalah yang pertama terpikir cari tabib, cari dokter. Kalau masalah duit, coba pinjam sana, pinjam sini, pinjam bank. Kalau ada apa-apa, coba respon pertama kita itu biasanya horizontal. Horizontal. Coba tanya ini, tanya itu. Jarang sekali bicara, ya Allah, ini darimu. Sebaiknya aku sebelum melakukan eksekusi sesuatu, jarang kita tanya dulu sama Allah. Sebaiknya apa ya Allah? Kita tuh merasa sok tahu gitu, merasa pinter banget dan punya solusi sana sini. And yes, maybe it works for a while gitu. Tapi akan selalu ada masalah dan kita menghabiskan kehidupan kita dengan memadamkan api di sini, ada di sana, terus aja sampai rambut beruban, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Terus horizontal. Tidak pernah mengenal Allah. Tidak pernah punya pengalaman bahwa aku ditolong Allah. Itu yang merugi sebenarnya. Wal asr innamal apa? Wal asr innal insana uh, lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi hanya yang beriman tuh udah iman tuh. Iman tuh lonjakan vertikal. That's the ordinate ya kan? Harus ke atas. Kapan kita ke atasnya juga kalau nggak pernah nanya Allah Ta'ala. Jadi mungkin itu renungan buat kita juga ya. Ketika himpitan kehidupan datang, ketika episode ujian itu datang, ketika apapun ya tantangan dalam kehidupan kita harus eksekusi gitu. Libatkan Allah nggak kita? Ini bentar lagi gajian misalkan ya. Bahkan sebelum kirim sana sini pakai app gitu ya. Tanya dulu sama Allah, terima kasih ya Allah udah terima ini. Mohon dibimbing, ini setiap sennya kemana. Wah indah. Sampai seorang sufi kan mengatakan bahwa
Ihwal memberi garam makananmu. Tanya Allah, kita mah nggak pernah minta garam karena murah, ya kan? Mau sakit terus. Itu adab, sahabat-sahabat. Segala sesuatu datang dari Allah. Tahu sih teori, tapi begitu keseharian lupa. Itu tadi, lupa. Karena sia lupa. Kenapa lupa? Nggak punya azman. Kita nggak ngebet-ngebet banget sebenarnya sama Allah. Boleh jujur ya, kita nggak pengen-pengen banget ketemu sama Allah. Makanya hare-hare kalau orang Sunda bilang, angin-anginan. Akhirnya apa yang terjadi? Karunia-Nya yang besar itu, ya, yang tidak sekedar meliputi alam mulk, ya, our livelihood yang memenuhi physical aja, itu terhambat. Kalau kita tidak terkembang jadi tujuh langit dan boro-boro nembus misbah gitu ya, langit satu dua mandek. Padahal karunia yang Allah siapkan itu, wow, and it spreads into our daily life gitu. Iya, tetangga yang mengoceh itu bagian tuh dari, sebenarnya kalau kita mau lihat, ada rahmatnya di situ. Akhirnya kita menjadi kehilangan kesempatan bermakrifat di setiap penggal kehidupan. Nanti nyesel begitu diputar lagi di alam barzakh akhirat, itu yang kata Rasulullah katakan, bahkan penghuni surga udah di surga gitu bilang, wow, ya, oh, I regret that. The only thing I regret, ya, ketika di dunia kita lalai berzikir, we are not connect to Allah at that specific time, specific moment, that second, hilang koneksi. So what we seek is a connection with Allah Ta'ala. Gitu. Jadi azman. Makanya kemudian simptomnya, karena orang sering melupakan Allah, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah jadikan dia lupa dirinya sendiri. Itu. Lupa siapa aku. Because we neglect Allah so much, gitu, terus menerus. And Allah said, He makes us forgetful for about ourselves, about what should we do di dalam kehidupan ini. Kita lupa who we are, about who we are. And then kita menjadi persona-persona lain. Living a life that is not really our life. And then we feel miserable setelah itu. Of course, karena kita, that's not really our life. That's not like we are wearing a mask. Itu tiap hari nggak pernah dicopot. Kita menjadi persona yang lain. Ya, kita nggak pernah bahagia kecuali kita berada di dalam kehidupan yang toyib, yang diri kita banget, gue banget gitu. Itu jiwaku di situ. Apa kata Romi, when you feel apa, find something that you feel a river moving in you. It's a joy. Karena ada pengetahuan yang tentang makrifatnya dapat di situ. Nah itu, ya, salah satu perenungan tentang, oh, gara-gara aku nggak serius menuju Allah Ta'ala, ini hidupku jadi kacau balau, para ruguh gitu. Itu seperti kita udah melakukan banyak hal, tapi kok kayaknya capek ya, nggak jelas nih juntrungannya kemana. Apa yang kita cari kemudian hilang. Itu seperti kita berlomba-lomba dari satu fata morgana ke fata morgana yang lain. Dari jauh kayaknya, wah, kayaknya ada, sampai ke sana nggak ada. Wah, barangkali aku bahagia begini, sampai ke sana enggak gitu. Kecewa tak berujung. From one relationship to another, from one job to another, from one project to another. Nggak ketemu kebahagiaan itu. Sampai kapan kita begini? Capek nggak sih? Sementara kematian adalah sesuatu yang paling dekat, sahabat-sahabat. Udahlah, balik sama Allah. Hmm, balik sama dia. Dan murah takwa itu. Wudhu, gelar sejadah, duduk sana. Kalaupun lagi haid, just duduk sana dan bilang, duduk sama bilang sama, ya Allah, di setiap
Sorry. Di setiap kata, setiap panggilan, ya Allah, gitu. Dia hadir, dia hadir. Itu dia yang bilang, ya, dia yang berkata, ya. Di setiap seruan, ya Allah, dia menjawab, aku di sini hambaku. That's beautiful. Kita berhadapan dengan zat yang accessible, perlu protokoler, jangkau dia, nggak perlu bayar ini itu. We don't have to pay for an audience with Allah. If you want to have dinner with Obama, you have to pay $20,000. That's what I know when he would visit Amsterdam. Dan itu nggak private lagi, bareng sama yang lain. Gila. Ya, Allah nggak begitu, sahabat-sahabat. Berarti ya, berapa banyak yang betul-betul memanggil dia gitu. Hmm. Padahal masalah hidup kita ya, apapun itu yang ada, yang turun ke kita, itu dari dia. Karena dia sang Rob. Dan satu-satunya yang bisa mencabut adalah hanya Allah Ta'ala. Yang bisa mencabut penyakit, yang bisa mencabut kegundahan, bisa menyelesaikan semuanya gitu. Ya, kita nggak pernah minta benar-benar gitu. Ya. So that's just pengantar hari ini tentang Azman. Uh, hmm, bikin kita merenung. Ternyata kita tuh, hmm, pagi ini saya nganter si Rumi itu ya. Ada yang menarik ketika buka pintu, saya buka pintu keluar, lihat di parkiran ada mobil. Si mobil itu ada stiker bilang di situ you are born free gitu. Gak pernah lihat mobil itu dengan stiker itu born free itu. Kadang-kadang cara Allah berbicara sama kita ya, berkomunikasi lewat stiker. Oke, aku masuk ke rumah, nyuci piring. Biasanya kalau nyuci piring sambil dengerin YouTube, terus randomly aku dengerin eh, podcastnya Gabor Mate gitu. Terus tiba-tiba dia si pewawancaranya tanya, What do you expect for humanity? Apa yang kamu harapkan untuk umat manusia? Dan dia bilang, I want them to be free. Aku ingin mereka akan bebas katanya gitu. Loh, ini aku langsung yang tadi lihat stiker Born to be Free, terus tiba-tiba dengar ini free. Akhirnya aku stop tuh. Lagi cuci piring, keringin tangan, coba cari di Al-Quran tentang kata-kata bebas tuh apa gitu ya. Ada wah, lepas dari sesuatu istilahnya. Jadi terlepas dari sesuatu itu that's the true freedom. Itu connect dengan tauhid. La ilaha illallah itu kita melepaskan dari segala sesuatu selain Allah. Jadi orang yang benar-benar bebas sebenarnya dalam hidup, yang benar-benar bebas, yang tauhidnya tinggi. Berbeda dengan kebebasan yang digadang-gadang orang modern katanya gitu ya. Want to be free, beri. Tapi free-nya tuh lebih ke hawa nafsunya gitu. Dia sebenarnya nggak free, dia cuma jadi budak hawa nafsunya. Nah itu dan kita nggak pernah tahu gitu kalau tanpa Allah tolong kita selalu akan itu tadi dari satu fata morgana ke fata morgana lain. Dan sebenarnya solusinya so simple, panggil dia, biarkan dia turun tangan. Karena kita nggak bisa sama-sama. So apapun masalah yang ada, bring it to me. Katakan, put it on the table, lay all the cards. Apa sih yang nggak bisa Allah selesaikan? Nah, tapi kan kita ragu gitu, ya kan, ya bener gitu kan gitu. Nah keraguan itu yang bikin masalah. Jadi kalau kata Al-Quran bilang gini, ya, sesuatu yang buruk itu datang dari kita. Kalau Allah selalu kasih yang baik, nggak mungkin dia zat yang selalu kasih yang terbaik gitu masalahnya. Tauhid kita harus bilang begitu. Ya, nggak mungkin orang tidak menzolimi bahkan sebutir zarah, gimana dong? Jadi nggak mungkin dia tuh. Sekarang kita merasa tersakiti dengan takdir kehidupan. Gimana tuh?
cara bacanya. That's slow. Yuk, gantian ngomong. So I want to hear about your sharing, your contemplation as well today. Hmm? Siapa yang mau berbagi? Anyone? Langsung di unmute aja. Yes. What's your experience with all of this? Tentang uh, keinginan kembali sama Allah, ya, agar hidup diaturkan sama Dia. Pengalamannya ada nggak gitu? Pasti ada pengalaman. Ketika kita berdoa gitu, oh iya benar Allah tuh ngaturin, ajaib. Ya bagi dong pengalamannya, biar kita semua bisa mengagungkan Dia dengan lebih gitu ya. Ya, dan kepada nikmat yang Allah berikan, hadis, ya, ya sebarkan. Silakan, sahabat-sahabat. Saya undang untuk berbagi. So this is a sharing session. Ya, please. You can unmute yourself. Ya, Mbak Ati, Mbak Alia, Bu Eli, Mbak Dini. Biasanya hari ini sangat sepi. Hmm? Yes, monggo. Ada Mbak Indah, Mbak Indri, Mbak Vi. Aha, silakan. Mbak Uti, hmm, apa pengalamannya? Diaturin Allah, terus kemudian, oh iya ya. Kita berhenti ngaturin, terus kemudian, oh iya pengaturan Allah lebih baik ternyata. Ya, sometimes we don't realize, ya kan. What Allah gives is usually, bukan usually, always better than we are imagine. Ya, selalu yang terbaik. Dia selalu memberi yang terbaik. Kadang butuh waktu menyadari itu, karena kita bodoh ya. Bodoh, jahil lagi, zalim, eh, ya akalnya belum nembus gitu, karena butuh diajari Allah sih memang untuk melihat kebaikan. As everything is hak. Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu kan. Yes, Mbak Ati. Hai Mbak, Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, Iya, saya mau mau share sampai sekarang. Saya tetap ingat peristiwa tahun 2009 ketika saya sedang dalam proses perceraian dan saya harus keluar dari rumah dia hmm. dengan dua anak bawaan menuju ke kota Wah. besar metropolitan ceritanya Amsterdam. Hmm. Eh, Orang Hmm. normal itu bukan orang asing, maksudnya orang Belanda, itu cari rumah sewa. Hmm. Tapi ada dua masalah. Pertama, saya tidak terdaftar waktu itu sebagai pencari rumah sewa untuk sosial Ya. sosial sosial warning itu biasanya Hmm. karena Subsidi. disesuaikan dengan pendapatan dan Ya. relatif murah dan kalau tidak sesuai dengan pendapatan kalau pendapatan kurang dapat subsidi pokoknya enak deh. Saya nggak termasuk yang mendaftar jadi nggak masuk di antrian. Yang kedua saya dari desa menuju ke kota Amsterdam. Hmm. Amsterdam adalah kota tertutup tidak begitu saja menerima penduduk baru dari luar Hmm. kota. Hmm. Walaupun kenyataannya waktu itu saya sudah bekerja 3 tahun di Amsterdam. Tapi rupanya tidak. Itu. Terus banyak dia orang yang nawarin. Kalau kamu bayar segini, 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 kamu bisa masuk, bisa daftar ke Warning Net, nanti tiba-tiba nama kamu paling atas, jadi kamu dapat prioritas. Pokoknya gitu deh. No way. Saya nggak mau yang kayak gitu-gitu. Terus saya cari konsultasi di desa, ada kayak institusi untuk orang-orang yang sibuk dalam proses seperti itu merubah ke jalan hidup ceritanya untuk dapat bantuan. Ternyata bantuannya itu adalah advis yang saya sudah misalnya advisnya di A, saya udah sampai ke Z udah udah deh. Karena Hmm. mereka melihat saya orang asing. Ah. Jadi nggak mampu mencari informasi. Padahal Ah. informasi dia sih udah wah, udah ketinggalan. Terima kasih saya pergi. Lalu tiba-tiba saya kebentok saya harus pergi dari rumah ini dan dua anak ini gimana gitu kan satu ada di Maastricht berbatasan dengan Belgia dan Jerman lagi kuliah yang satu lagi baru masuk SMA
Hmm. Dua-duanya adalah orang asing, saya juga orang asing. Kami baru saja dapat kewarganegaraan Belanda. Oh, saya belum. Dapat masih proses dalam mendapat kewarganegaraan Belanda. Ya, akhirnya pilihan satu-satunya adalah beli. Ah, oke. Bayangin orang asing tinggal di Belanda baru Hmm. sedang dalam proses perceraian, bawa anak dari Indonesia yang lagi sibuk sekolah, biaya yang ntar gimana, kok beli rumah sih gitu loh. Ah, ah, ah. Saya pengalaman di Indonesia beli rumah kan harus pakai uang muka. Iya. Di sini ternyata waktu itu ya, ternyata dengan uang nol bisa bisa ini. Jadilah saya pulang kerja itu cari. Alhamdulillah dapat. Oh, harganya ketinggian untuk gaji saya. Alhamdulillah lagi dapat lagi terus begitu sampai akhirnya anak saya itu ngelempar telepon ke lemari. Pak, dia nangis. Aku nggak Hmm. sanggup, Mami. Aku nggak sanggup. Maksudnya dari desa langsung pindah ke Amsterdam itu kan. Itu Hmm. di situ baru saya nangis. Saya nangis, saya telepon mami saya. Hmm. Mami saya hanya jawab, sabar nak, banyak Hmm. istighfar, banyak salawat nak, usaha. Mami bantu doa, mami bantu doa. Kalau nggak mampu, ayolah pulang ke Indonesia. Boro-boro pulang ke Indonesia, mau makan aja kagak bisa, saya gitu. Hmm. Eh, Ya itu aja nasihatnya kakak saya perempuan juga gitu sebelah mami nangis-nangis cuman ya iya nak udah doa-doa. Di situ saya sempat terbesit amarah kepada Allah. Hmm. Saya Hmm. marah. Saya ini menurut saya lah ya notulek tentu saja. Saya ini ya anak baik nggak pernah nakal gitu kan. Nggak pernah disuruh udah menjalankan perintah. Saya itu pokoknya gitu deh merasa dirinya paling hebat notulek. Tapi ya sudahlah. Allah memberi anak dua itu yang menjadi waktu itu menjadi tenaga buat saya. Ayah saya dari ya proses. Jadi saya masuk rumah ini eh dengan horden berupa koran lama saya tempel-tempel di kaca. Saya Hmm. tahu sendiri gimana rumah saya. Jadi kaca Hmm. itu semua tuh tempelin sama itu sama koran lama. Terus kami bertiga nggak punya perabot nah tuh. Kita Hmm. pergi, udah kayak kayak lagu dangdut gitu deh. Pokoknya bawa anak dua, bawa koper keluar Wow. dari rumah suami. Hmm. Akhirnya kami tidur di lantai bertiga. Hmm. eh tapi anak waktu kita pindah terakhir ngangkut barang itu bekas suami keluarga bekas suami bantu sampai semuanya sudah masuk. Jam 3 malam kami pulang dari rumah yang lama untuk ngambil benda terakhir kami adalah sepeda. Hmm. Terus anak-anak bilang, Mami boleh mandi di bathtub nggak? Iya boleh. Kebetulan rumah ini rumah lama tapi ada bathtubnya. Jadi mana situ terus saya duduk di ruang tamu. Anak saya yang besar teriak-teriak, Mami, Mami. Saya kaget. Ya duduknya di lantai lah, kita nggak punya apa-apa. Terus saya Hmm. begitu, kakak bahagia, Mami. Oh. Oh. Ya, saya begitu. Saya langsung duduk ke ruang tamu, saya nangis. Ya Hmm. Allah, ini Hmm. anak-anak amanahmu ya Allah. Kasih Hmm. kayak saya kekuatan untuk nonton mereka, untuk mendidik mereka gitu ya. Saya waktu itu cuman gelap aja ya Allah. Saya nggak punya apa-apa. Nggak ada saudara. Kalau misalnya nggak punya cabai mau ngetok rumah siapa, nggak punya garam ngetok rumah siapa gitu kan. Cuman yang terpikir sama saya, Alhamdulillah kita sekarang sudah punya rumah. Walaupun rumahnya kosong, lantainya masih semen. Ya tidurnya pakai alas itu udah kebetulan saya kasur beli sendiri. Jadi saya Hmm. bawa kasur itu lantai di bawah. Jadi karena anak-anak kan memang tinggi, jadi tidurnya ya nyilang-nyilang gitu. Udah nak bobok sini, iya Mi. Nggak apa-apa Mami tenang aja. Boboknya enak kok. Kompor pun kita tahu kok di Belanda kan ada saluran gas negara ya. Hmm. Saya nggak bisa nyambung, saya nggak punya kompor. Hmm. Hmm. Saya punyanya kompor yang bawa dari Indonesia waktu itu beli 50.000 yang disambung sama Hmm. gas itu. Ya, ya, ya. Ya, kebetulan saya punya gasnya. Begitu gasnya habis, tengok kiri kanan. Gimana ini nak, Mami nggak punya uang untuk beli gas, nggak punya uang untuk beli kompor. Ah, gasnya ada, tapi kita nggak bisa nyambung kan. Ya, ya, ya. Jadi cerita seperti itu waktu itu rasanya berat, berat ya Allah, berat. Hmm. eh Kata orang Belanda nergens kan top. Saya nggak bisa kemana-mana. Punggung udah di tembok, maju nggak bisa, kemana nggak bisa gitu kan. Kebetulan
anak saya karena kuliah dia mendapat tagihan besar untuk Hmm. biaya kuliah. Wow. Plus ditambah itu. Eh, Udah iya, masalah. karena mereka di atas kertas penghasilan saya itu gede Hmm. gitu. Tapi nggak ada dilihat yang lain-lainnya. Kita baru pindah rumah semuanya harus bayar di depan semuanya kan. Tahun pertama itu kan jadi abonemen, biaya abonemen ini, biaya abonemen itu kan semua harus bayar depan. Saya mana tahu selama ini kan saya jadi orang asing, laki yang bayarin yang ngurusin. Terus udah gitu, gede kali biaya kuliahnya. Lalu saya konsultasi sama teman kuliah, teman kantor. Kata teman kantor, kamu statusnya janda, anak ini nggak ada kontak sama bapaknya. Jadi dia berhak justru mendapatkan beasiswa sebagai anak dari single parent. Lalu ngurusnya kemana saya gitu. Semua pakai bahasa Belanda lagi. Nah tuh. Ya Allah ya Rabbi. Terus Ah. ditanya, jadi namanya surat itu kiri kanan kiri kanan. Jadi saya kirim, dapat balasan surat, dapat balasan kiri, terus gitu deh, terus gitu. Pokoknya ujung-ujungnya dia minta alamat bapaknya. Boro-boro, nun alamat bapaknya. Mana tahu Hmm. saya gitu kan. Hmm. Terus akhirnya saya nyoba-nyoba sampai berapa bulan, hampir setahun nggak bisa. Terus akhirnya saya ditelepon sama ibu-ibu social worker, pokoknya gitu deh. Dia kasih saran ke saya, kamu ke house art saja, ke dokter. Oh. Minta pernyataan dari dokter bahwa kalian bertiga tinggal di sini tidak ada kontak sama bapaknya. Itu. Terus saya wanti-wanti anak-anak. Jangan berusaha nyari ayahmu lewat Facebook, nanti di trace sama pemerintah, nanti pokoknya gitu deh. Oh, mana pernah kita nggak pernah tahu gitu-gitu. Oke, pokoknya nggak usah memulai. Mami sekarang mengambil langkah itu. Nah, terus dokter, anak saya nggak terdaftar daftar di sini kan, dia sekolah di Maastricht. Hmm. Terus saya approach dokternya udah agak tua, udah pensiun di middle. Saya jelaskan ceritanya, terus dia bilang, iya, udah suruh aja daftar ke sini. Nanti kalau sudah daftar jadi pasien sini, nanti aku akan kasih surat. Ya Allah ya Robbi, dia nggak kenal saya, kok percaya sama saya gitu. Udah Hmm. dapat surat itu saya kirim sebulan kemudian eh, apa namanya terugwerkende Kraft, mundur ke tanggal Hmm. semua Hmm. dapat beasiswa Diktat. itu Ya. ya dapat beasiswa masuk keluar semua banyak duitnya terus di situ napas dikit Ah. Ya. dikit dikit gitu An jadi exhale. sekarang kalau kalau saya berpikir balik Hmm. pelajarannya Hmm. banyak Allah ngasih kita sabar. Saya baru Hmm. dengar tadi setiap kita menyebut ya Allah, Allah akan menjawab ya hambaku aku ada di sini gitu kan. Oh, kalau saya waktu itu tahu pasti saya nggak akan nangis-nangis ke mami minta tolong pasti. Saya, ya saya ketidaktahuan itu kan, mami, mami jadi saya ya kayak anak kecil gitu merasa bersalah karena saya ninggal mami. Pokoknya Allah nyetraf saya nih lagi, saya lagi dihukum nih, saya lagi dihukum nih. Tapi ternyata enggak, bukan begitu. Itu yang saya nasihatkan ke anak-anak saya sekarang. Kita mengalami semua ini untuk Allah persiapkan. Mungkin di masa yang akan datang kita akan diperlukan orang lain yang duduk dalam situasi seperti kita, Ya. membutuhkan kita untuk Ya. memberi semangat, untuk Ya. memeluk Ya. dan mengajak mendekati Sang Pencipta. Itu Ya. kan dakwah. Ya. Akhirnya. Akhirnya Alhamdulillah. setelah hampir 15 tahun baru saya sadar. Sekarang saya nggak malu lagi teriak-teriak, ya Allah, tolong saya. Eh, Ya. Apapun yang saya alami, semua yang Allah mau kan. Saya Ya. hanya minta bantuan aja, selalu dituntun, Allah. ketat. Banyak kesalahan saya di masa lalu diampuni oleh Allah. Insya Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Allah. Terima kasih Allah mau banyak. mendengar. Allah mau Semuanya sudah mendengar. membantu. Tuh, dengan cara seperti ini kita menambah ilmu. Mudah-mudahan tambah iman. Amin. Amin. Ya Mudah-mudahan Allah. saya siap untuk diambil anytime. Dulu saya kalau ada dengar suara meninggal, mati itu saya pasti matiin semuanya nggak ada yang mau. Hmm. Takut sama yang namanya mati ya Allah. Saya nggak sanggup, saya nggak sanggup. Saya sekarang pun nggak sanggup, tapi karena ada rasa kesadaran bahwa kalau Allah berkehendak itu Yes. 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 kita kita nggak bisa nolak seper seribu sekon pun semuanya Hmm. akan terjadi. Hmm. Hmm. Nah, kesadaran seperti itu mudah-mudahan Hmm. iya akan tetap Ya. dan makin berkembang. Dan ini jadi amal
amal Hmm, jariahnya Tessa dan semua teman yang di pengajian, saling hmm, mengingatkan, saling mengajari, ya, dan saling mendoakan. Ya itu aja yang bisa saya share sekarang. Saya setiap kali emosional kok cerita gitu. Alhamdulillah. wow, perjalanan hidup ya. Itu. Di titik situ yang kayak nggak punya foto. Itu tadi kita menyaksikan pertolongannya, ya, pertolongannya, mengenal dia bahwa oh kan beda kalau aku pindah duit banyak ya kan beda ceritanya nggak akan begini tuh nggak keluar testimoninya tapi indah itu ya ketika when we share ya, the darkest moment in our life with someone ya ketika jadi beda nih kalau kita prihatin tuh sama orang menjalani ya itu bondnya tuh kuat banget ya saya punya paman dia nikah 3 kali istri yang pertama itu pas dia lagi kerek so mau tahu dari ngontrak ya yang tahu pokoknya dia tahu semua terus biasanya gini kalau orang Jawa bilang godaan duit gitu ya goda-goda begitu dapat proyek gede ya wah mulai itu godaan-godaan sini sana sini sini terjebaklah pada perempuan ya godaan hawa-hawa duit kalau orang Jawa bilang kalau uang banyak wah ya terjerumus dia di situ dan berkali-kali gitu sedemikian rupa si istri pertama udah emoh that's it udah caranya tapi cintanya beda katanya pernikahan kedua kan udah lebih mapan kehidupannya karena udah punya dapat proyek itu ya tapi orang mendampingi dia kan beda tuh pendampingan sama seseorang ketika dari tahu dari nolnya gitu ya tahu kita nggak mami gitu kan anak-anak bisa kita ingat nggak waktu tidur bersama di lantai wah itu indah loh saya pikir lebih lebih indah maksudnya gini ya oke kita ke hotel 5 star sekalipun ya tentu itu juga senang ya cuma beda gitu mbak the sense of togetherness oh you there for me anyway kan beda tuh ininya sesuatu untuk dikenang that's why we like the story of heroes kita suka dengan kisah-kisah kepahlawanan tahu nggak pahlawan itu orang yang mati-matian hidupnya pahlawan ya heroes tuh nggak pernah cerita tentang wow bling-bling nggak begitu heroes tuh gila-gilaan di medan perang hampir mati heroes gitu dia give anything gitu wah belusuan habis-habisan pokoknya hidupnya he give everything and that's inspiring gitu itu yang inspiring. Uh, so buat anak-anak kata Rasulullah SAW gini harta wasiat yang uh, terbaik itu bukan duit nggak pernah nyebut begitu apa kata Rasulullah akhlak akhlak tuh ini termasuk bagian kita nggak mamiku dulu ngadepin kehidupan tapi dia gitu loh tough aku belajar itu dari mamiku juga sempat dibangkrutin dia ekonomi kami dulu 98 moneter krismon ya kan hancur semua. Nah, saudara nipu wah dari rumah 3 jadi mau ambil satu pun tinggal mau disita udah dispilok tuh sama BTN wah tegang itu. But dia nggak perlu bilang sabar, nggak perlu ngutip-ngutip hadis, ya. Tapi dia hadapi tuh semua debt collector yang galak-galak itu, yang kalau ngomong suka nyakitin gitu ya, dia hadapin. Nggak sembunyi bilang mama nggak ada, nggak dia hadapin. Gini ya Mas ya, gitu. Saya belajar di situ. Gini ya Mas, saya tuh bukan nggak mau bayar, gitu. Cuma saya punyanya segini, gitu. Tapi dia jadi luluh gitu. Oh ya dia niat. Orang tuh kesel kalau kita ditelepon nggak ngangkat, ya kan? Udah punya nah itu yang bikin kesel nah, ditelepon nggak ngangkat ini nggak ketemu katanya mau tanggal 5 ngomong pun enggak gitu ya maaf bu yang ngomong gitu aja orang tuh cuma perlu ngomong kejelasan mereka juga begitu dikasih penjelasan maaf saya miss meleset belum keluar tapi adanya segini dia terima kok saya ingat nganterin ibu saya karena kan BTN ke kepala cabang BTN di saat itu
harus bayar sekian juta, belum punya duitnya. Ayo kita datangin, si mama bikin kue, bawa bisa bika Ambon, apalah pisang bolen dia bikin. Datang Pak, satu kotak, ingat aja yang mana. Bukan saya ini baik tuh, namanya manusia. Kan yang bikin aturan juga orang ya. Mau dia bilang, oh ya udah Bu, kita kasih keluangan sekian, sekian, sekian. Kebayar sekarang, alhamdulillah. Yang dulunya nggak mudek gitu dari mana gitu ya. Ya, ya, mirip-mirip lah. Aku pernah ngalamin sebagai anak melihat perjuangan orang tua gitu loh ya. Jadi mirip. Aku juga dulu tidur di lantai Mbak. Kosan pertama kuliah gitu ya di Jatinangor karena orang tuaku lagi bokek. Jadi aku pernah dalam satu situasi di mana si orang tua lagi belehar-beleharnya tuh ya. Wah, tiap minggu ke mall itu kalau milih nggak lihat harga, nggak nanya berapa. Itu gitu ya. Terus aku sukanya koleksi jam tangan Benetton. Banyak itu Lucina. Pilih-pilih. Semua tuh Benetton, topi Benetton, kacamata Benetton, kayak gitu-gitulah. Nggak nggak mer I thought is ya nggak merasa itu sebuah luxury sampai semua itu nggak ada bahwa oh mahal ya gitu, gitu ya sampai aku kuliah itu zaman dulu tuh biayaku ongkosku ke Jatinangor itu 10.000 rupiah nggak ada mbak pagi tuh tapi ke orang tua kami jualan roti satu roti tawar segini 10.000 jadi aku nungguin orang beli itu roti tawar di pagi hari makanya suka telat nggak apa-apa jalani aja. Maka ketika udahlah biar biar daripada bolak-balik, udah kita kos aja, uangnya lebih murah gitu. Begitu pindah, aku ingat mamaku karena juga nggak ada mobil waktu itu, pamanku yang nganter, mama tuh nangis. Mama nggak mampu beli bed, bahkan bed lipat yang 150.000 itu nggak mampu. Ini tanteku ada di sini tuh, dia saksi. Akhirnya dia bawa karpet, ya malam pertama nggak malam pertama, sebulan pertama tuh saya tidur karpet pakai spray tidur di situ di kosan kamar kosan karena nggak ada kasur kos masih kosong baru itu kosannya paling ada meja tulis yang di ITB itu juga jualan dari kayu-kayu murah tuh. Ya itu aja itu happy aja tuh seneng wah dari sejak saat itu kalau ke kuliah nggak pernah telat lagi karena tinggal jalan nggak perlu nunggu lagi roti 10.000 gitu kan tapi ya duitnya cekak dan aku tahu gitu ya padahal kuliah di kedokteran mahal ya bukunya mahal-mahal tuh dulu anatomi Sobota itu 1 juta sekian mahal buat aku yang lain pada motokopi pun 300.000 nggak punya duit apa yang aku lakukan Allah memberi inspirasi karena aku tinggal di tempat kos-kosan mbak temanku sebelah punya so aku switch jam tidur Oh, dia sama. belajar dulu dia belajar dulu terus aku tidur aku bilang aku nanti kalau kamu aku bangun aku ke kamarmu oh, iya ya dia bilang ambil gitu jadi aku gambar setiap otot ya anatomi itu digambar ya gluteus maximus ada yang tahu gluteus maximus nih jangan namai anaknya gluteus maximus ya, ya. Otot pantat gitu saya gluteus maximus semua sampai 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 ini tuh dekok tuh tau nggak ini tuh karena pena tuh semua dipakai nulis ya, semua Ramadan saya tahu saya nggak mau nyusahin mama saya kalau saya minta terus dia nggak punya kasihan gitu merasa jadi saya waktu itu zaman itu tuh bisa beli nasi putih 500 perak jadi saya buka dengan harga 1.000 rupiah saya bisa karena puasa seharian ya kan Ramadan buka sama nasi sama kerupuknya 100 rupiah beli 5 jadi 1.000 tuh kenyang kerupuknya enak soalnya kerupuk kayak apa sih aduh lupa namanya yang ada pedes-pedesnya gitulah ya kuning panjang pokoknya eh, enak sedap sampai selesai lulus-lulus aja tuh lulus-lulus aja so ceritaku ini kadang-kadang sama di keluarga suka jadi legenda gitu loh tuh baca dulu wah. Kalau zaman sekarang nggak punya handphone nggak punya ini wah. Ya kita but that what makes me strong gitu itu yang bikin aku
tough. Itu yang bikin aku nggak cengeng. Seandainya, seandainya orang tuaku dibikin tetap kaya atau apa, mungkin nggak punya tuh. Dan ini menjadi bekal aku ke Belanda, Mbak. Jadi kuat itu ya. Kan Mbak Eri tanya kok iso? Ya aku juga nggak tahu, Mbak. Tapi aku udah disiapin dari zaman dulu ternyata. Jadi Allah tuh hebat. Sama, Mbak Ati, when you go through this, Allah sudah nyiapin dari zaman dulu. Exactly to to deal with this. Jadi kuat. Kita nggak kita baru nge sekarang nggak, oh ya Allah, ototnya tuh udah dari zaman dulu disiapin. Jadi nggak kaget gitu loh. Makanya ketika Allah bilang dia tidak menimpakan kepada kita sesuatu di luar kapasitas kita. Dia tahu persis. Kamu bisa kok. Nih aku kasih 10 kilo. Dia tahu kita kapasitasnya 20 kilo. Masih bisa. Dan terbukti. I mean, look at you now. Lihat anak-anak. Beautiful. Isn't it? Right? Wonderful, wonderful. It's wonderful stuff. Alhamdulillah. Wonderful. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. So jadi itu, jadi kita belajar dari oh ya yang namanya kesulitan hidup atau apa, wah nggak apa-apa, jalani aja, ya. Baru, nah kita bisa testimoni gini kalau udah lewat ya, kalau lewatin kan. Ya, nah ini yang menjadi watawasobil hak tawasobil sober, exchanging. Ini pentingnya silaturahmi. Kita bertukar informasi ini bahwa ketika kita bertestimoni bisa kok gitu. Aku dulu pernah kayak gini gini gini, nggak usah nggak usah nggak usah merasa terpuruk, nggak usah cengeng, nggak usah, udah jalani aja. Dan itu aku belajar dari mama. Ya, dia tidak pernah sekalipun aku dengar kata-kata atau nuansa yang give up gitu, nggak ada. She's a fighter, ya, Sina warrior itu, wah dia ngadepin semuanya dengan bisa, insya Allah nggak tahu dari mana tapi insya Allah nak anak kali ya, dan bener datang itu, bener datang. Ya, ya, Yes. Yes. And that's the legacy. Itu akhlak yang diturunkan sama anak-anak. Dia akan lihat mamiku, wow, dia dia punya keyakinan. Dan Al-Quran mengatakan, sembahlah Allah sampai datang al-yakin, gitu katanya. Mesti ainul yakin. Yakinnya tuh bukan hanya ilmu yakin. Ainul yakin karena udah ngelihat, udah nyaksiin sendiri. Dia hadir. Aku, kata Allah Ta'ala, ada di hati hambaku yang remuk. Bahaya. Remuk oleh kecewa kehidupan. Aduh, gini. Dia hadir. Rasakan kehadirannya. Feel his power. Ya, biarkan dia menyentuh. Let him touch you. Gitu. Take over. Gitu. Nah, and then witnessing. Saksikan semuanya ketika berjalan dengan Allah Ta'ala. Ada satu quote yang aku suka kalau masuk ke toko buku Nasrani. Dibikin poster gitu ya. Namanya Footprint in the Sand. Si hamba bilang, ya Allah, Tuhan katanya. Katanya kau akan selalu bersamaku. Tapi aku hanya melihat satu footprints gitu. Apa? Jejak kaki dia. Mana engkau tidak hadir? Terus kata Tuhan katanya, hambaku yang kau lihat sebagai jejak kaki itu jejak kaki aku yang menggendongmu. Kita merasa kita yang jalan gitu ya. Enggak. Terus dari mana kemampuan itu? Dari mana nggak breakdown, nggak depresi, nggak sakit, bisa sehat? Dari mana? Aku yang gendong. Kamu pikir kamu yang jalan? Enggak. Aku yang gendong. It's been fine. So just trust. Percaya aja sama Allah. It's gonna be okay. Ya. Alhamdulillah. It's beautiful. Thank you. Alhamdulillah. Thank you so much. Wow. Wow. Nah, sharing kayak gini kan bikin uplifting ya. Karena kita kan yang kita pertukarkan di sini adalah testimoni tentang Allah Ta'ala. And that's why I keep doing this for 9 years now. Ya, saya menunggu gitu testimoni ini. Kuliah awal mah hanya pemancing aja, mau diambil monggo, tapi this is what I'm waiting for. Karena saya pengen belajar dari sahabat-sahabat.
Karena saya ingin mengenal dia dari tulisan tangan dia kepada takdir kehidupan sahabat-sahabat masing-masing gitu. Nanti kata Rasulullah SAW, kegemaran para penghuni surga itu membaca suhuf-suhuf. Kayak gini tuh dibacain tuh. Mungkin berupa film. Nonton ya filmnya Siti Mariam dulu kayak gimana sih, kayak mengandung Isa dan lain sebagainya. Karena jadi kenal Allah lebih, dan kita jadi mengagungkan dia. Wah, kesengsem banget deh pokoknya. Percaya Allah. Udah 100% ya. Percaya, udah percaya aja. Susah tapi ya susah kalau nggak dia sama Allah gitu aja. Formulasi hidup tuh gitu kok. Tapi susah teh. Tapi pakai tapi balikin sama Allah. Nggak usah utak atik gatuk, nggak usah ngangkat-ngangkat sendiri, nggak akan mampu. Siapa sih kita nggak akan mampu, salah. Nggak akan mampu. Balikin sama Allah. Minta dia yang selesaikan. Gitu caranya. That's the only way. That's the only way. Ya, itu tauhid. La ilaha illallah. Yang lain. Maria nih kayaknya udah ya lihat-lihat. Ya, di-unmute Mbak. Silakan. Masih harus di-unmute. Yes. Posisi di mana Mbak Ria? Which Saya city? di Bandung masih Bandung, Mas. Ya, ya, ya. Kayak Bandungnya sebelah mana? di Arca Manik. Oh, ya, 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 ya. Dekat rumah mursyid Ya, saya. nggak dengar cerita Mbak Ati, Mbak Tessa. eh Sebenarnya kemarin pas Serambi Suluk ada aja halangan ya. Pas tadi dari tiap mau ikut kajian Suluk atau Serambi Suluk selalu aja ada halangan. Pas tadi tuh lihat HP, kok langsung pas jam 3 langsung saya masuk gitu ya. Ternyata Masya Allah ya ada hikmah ya penguat saya sebenarnya tadi sebelum sebelum ikut ini tuh ada kepikiran ini gimana gitu ya ada apa yang diceritain Mbak Ati itu sebenarnya lagi terjadi sama saya gitu cara Allah Oh, untuk membuat saya bersemangat kembali mungkin. maksudnya bercerai atau gimana? Oh, enggak kan suami saya baru meninggal kan. Right, 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 Dia right. kan Hmm. meninggalkan 6 anak itu kan. Oh. Hmm. Terus saya kan tidak bekerja juga. Maksudnya apa namanya memang sih ada dari keluarga dari suami gitu ya. Tapi namanya bantuan yang namanya kehidupan itu hari-hari itu banyak banyak yang apa namanya di luar anggaran lah gitu ya. Tapi saya tuh nggak pernah cerita, nggak pernah apa gitu. Saya selalu apa ya? eh, Allah tuh mengatur segalanya lah gitu ya. Jadi kemarin tuh pas tahun ini tuh yang anak pertama eh, eh, dan anak kedua jatuhnya di tahun ini kuliah dua-duanya. Wow. Mas kuliah. Jadi yang satu Ah, akselerasi dipercepat ah. 2 tahun, yang satu karena harus pengabdian di pesantren malah diundur. Jadi jatuhnya sama di tahun yang sama kuliah kan. Biaya Terus tinggi. terus saya bilang temennya juga ada yang meninggal teman anak saya. Umi Umi katanya teman aku kok bolak-balik ya pulang ngurusin harta warisan katanya ngurusin gini-gini. eh Umi kok nyantai banget gitu ya. Iya, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa, karena kan saya tinggal di rumah mertua kan. Terus saya bilang dalam hati, mereka nggak tahu ya selama ini kan memang ada uang takjiah sebenarnya waktu pas suami ini apa meninggal gitu. Cuman itu mereka nggak tahu gitu ya, keluarga besar nggak tahu dipakai buat ternyata banyak kartu kredit masuk kan. Banyak Hmm. debt collector masuk, banyak telepon pada ini gitu ya tanpa sepengetahuan mereka ya udah dari uang itu saya tutupkan sebagian gitu saya hadapi tapi nggak ada yang tahu gitu loh karena saya mau cerita sama anak-anak juga khawatir mereka juga bukannya malah jadi motivasi malah jadi down gitu kan. Bicara Hmm. dengan keluarga besar juga apa ya karena udah banyak banget membantu gitu ya kalau saya harus bilang lagi ya gimana gitu kan. Suka mikir gimana ini anak-anak ya tapi saya eh, apa mengkondisikan semua baik-baik aja gitu kan saya bilang saya yang inget Teh Tessa
rizki itu bukan di tangan suami gitu ya, rizki itu di tangan Allah gitu. Tapi nggak tahu ya, Allah itu ngasih ketenangan buat saya tuh, nggak ada rasa gelisah, nggak ada. Tapi memang sih suka ada selintas gitu ya, gimana ini, tapi nggak jadi berdominasi membuat saya down atau gimana, enggak sih gitu ya, tenang aja. Cuma terus kemarin tuh alhamdulillah anak yang kedua tuh masuk masuk jalur prestasi, alhamdulillah dapat beasiswa. Alhamdulillah. Full, saya bilang rizki minallah gitu ya. Terus yang kedua daftar juga, pas daftar juga pas saya lihat, wah ini jurusan termahal dan kampus terfavorit gitu ya, ada uangnya karena keluarga besar. Oh, pakai aja uang itu kan masih ada gitu ya. Terus anak saya juga karena saya pernah bilang ada gitu, mereka dia juga mungkin, Umi nggak apa-apa daftar, ya udahlah maju aja saya bilang, dan diterima gitu. Ternyata sebenarnya posisi sekarang itu nggak ada gitu. Tapi saya bilang insya Allah dia pasti ada jalannya. Ya udah, tahap pertama saya bisa bayar, pas tahap kedua ini tinggal 2 hari lagi sebenarnya. Tapi kok tenang banget gitu ya. Umi gimana ini 2 hari lagi? Nggak apa-apa, insya Allah ada. Nggak tahu sih, dikasih ketenangan aja gitu. Teh. Eh, saya suka bilang pas ngelihat apa jatuh tempo, cuma bilang Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfatai wa asli lisani, itu ya selalu aja saya ituin. Tiba-tiba tadi pagi Umi ini ada Ustadz nanya, Siva, Ustadz itu ya ajukan beasiswa katanya. Mudah-mudahan di ACC katanya. Emang tanggal berapa itunya apa daftar ulangnya? Tiba-tiba aja si Ustadznya menghubungin dia tanggal sekian gitu kan Ustadz. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan ya, insya Allah katanya ada jalannya. Ya gimana ya? Di sisi lain ya, pertolongan Allah itu benar-benar ada gitu ya. Makanya berkali-kali, selalu berkali-kali pertolongan itu ada, tapi kadang suka dibuat ragu padahal berapakah puluh kali gitu menolong. Saya bilang ya Allah, tapi saya suka mikir gini, gimana caranya? Apa mungkin ya Allah menolong saya dosa saya banyak gitu ya. Maksudnya ibadah saya nggak ada yang bisa saya persembahkan yang terbaik gitu ya. Kadang kalau minta, kalau apa tuh ya Allah apa pantas gitu, masih suka ada pikiran dari ke situ sih. Teh gimana ya cara eh, gitu. Tapi kalau saya ngelihat kadang rezeki itu dari kesolehan anak-anak gitu ya. Kadang ngelihat kayak Mbak Ati cerita, anak-anaknya bisa mengerti gitu. Nah, kalau saya anak banyak, ada 6, tapi di antara 6 itu ya ada yang udah dewasa pemikirannya, ada yang belum, ada yang menguji saya gitu ya. Eh istri juga bilang apa ya, suka suka mikir aja, saya harus gimana ya, apa namanya, menghadapi anak-anak ke depannya gitu ya. Apa saya bisa, masih masih ada keraguan itu sih sebenarnya Teh Tessa. Nah, itu balikin lagi tuh. Balikin sama Allah Ta'ala. Dia yang menyisipkan keraguan, yang bisa mencabut itu. Ya. Semuanya pokoknya Allah, 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 Allah. Saya agak sedikit memandang Teria dengan pandangan iri nih. Iri itu gini, saya jadi ingat hadis Rasulullah SAW, ya, yang mengatakan, dia bilang, aku itulah orang yang pertama masuk surga. Bisa dilihat hadis riwayat Abu Hurairah, nomor 3842. Masuk surga yang pertama, tapi kaget tuh begitu masuk udah ada mama di sana. Kok tiba-tiba, kenapa kok bisa di sini? Siapa engkau? Ya, apa yang kau lakukan? Berarti lebih dahulu dibanding Rasulullah SAW. Kata ibu-ibu itu, aku adalah seorang ibu yang mengurus anak-anak yatim. Anak-anak itu pintumu, Mbak Ria, untuk pulang. Semoga Hadapi Allah. dengan sepenuhnya, ya. Sesuatu yang kita anggap sebagai tragedi dalam kehidupan. Ya, kadang pemberian Allah tuh berbalut sesuatu yang hitam jalal gitu ya, tapi itu wow, itu sesuatu yang bikin Allah, I don't know why, ya ada sesuatu rahasia besar, ini cara Allah menarikmu ya. Lewat anak-anak itu, rezeki itu kan rezeki mereka yang datang, benar tuh kata Mbak Ria, diundang oleh mereka, bagaimanapun kondisi orang tuanya, dan orang ngasihnya sama anak itu rezeki anaknya gitu. So
jalan masih panjang, tentu saja ya. But no gitu, segala pengorbanan, segala air mata, tetesan darah, keringat gitu ya, semua kegelisahan, semua uh, nyeri hati, semua itu Allah lihat. Tapi kalau kita berjuang sebenarnya, ya Allah ya ini ngurus hamba-hambamu. Someday they will see. Suatu saat lagi kita akan ngobrol di sini gitu ya, years from now, and look back and then seperti yang Mbak Ati tadi katakan, 15 tahun berselang. 15 tahun tuh kadang relatively sebentar aja gitu. 15 tahun lagi anak-anak udah. Terus kemudian kita bilang, "Oh, lama." Ya, makanya, just one day at a time, gitu. Tiap hari, selangkah, selangkah, selangkah. Kuncinya kebersyukuran. Masih ada makan buat hari ini, masih sehat, masih ada atap, ya. Tidur nggak di kolong jembatan kan, ya. Alhamdulillah itu disyukuri semuanya. Kata, ya, kalau kamu punya sehat badan dan punya makanan sehari itu udah cukup sebenarnya. Nah, Nabi Isa selalu minta, ya Allah, minta aku roti hari ini, today, for today. Dia, ya Isa nggak pernah minta a bread for the whole week gitu, nggak. Dia mintanya harian karena kita nggak pernah tahu besok. But yours, Pak, ya. Ini sudah ada dikunci dalam hadis, punya akses masuk surga mendahului insan tertinggi Rasulullah SAW. Hmm. Is something. That is something. So, embrace it. Terima takdirnya, jalani dengan gagah. Ya, gagah tuh bukan petang-petang, gagah tuh karena pegangan kita yang paling kuat. Gagah bersama Allah Ta'ala. Gitu ya. This is your legacy. This Yang is your legacy. ya sih sebenarnya yang jadi khawatiran tuh gimana ya cara anak-anak tuh eh, jadi orang-orang yang taat gitu ya, khawatir yang jadi kekhawatiran itu aja sih. Tidak bisa mengantarkan mereka jadi insan-insan yang bertakwa aja sih gitu dalam kondisi seperti itu. Nah, kalau kita mengandalkan kemampuan nggak mungkin bisa. Jelas. Too many loose ends gitu. Banyak hal yang kita di luar jangkauan kita. Keluar dari rumah kita nggak pernah tahu dia gaul sama siapa, nonton apa, meleng sedikit. Terlalu banyak kemungkinan tersesatkan. Maka kembalikan sama belajar dari Siti Maryam. Begitu tahu hamil, dinazarkan tuh serahin ini milikmu untuk bersembah padamu. Gitu. Ya. Tentu kita punya role, tapi ijab kabul dulu. Sadari anak kita bukan milik kita. Kembalikan, ya Allah, Engkau yang maha menjaga, Engkau yang maha mendidik. Nah, kita ikut terdidik bersama dengan pendidikan Allah untuk anak itu. Begitu caranya. Jadi bukan kita yang wah cari metode, nah cara ininya starting pointnya beda karena kita harus dari Allah. Nanti Allah ilhamkan mau ngambil apa itu terserah. Dia yang paling tahu. So don't worry tentang itu juga. Lagi-lagi kembalikan semua kepada Allah Ta'ala, biarkan dia membimbing kita. Gitu, Teria. Alhamdulillah, makasih ya sudah berbagi kembali. Sing Terima kasih juga sabar, sing Tessa. kuat. Terima kasih sudah jadi sumber inspirasi buat kita semua. Ya, no, dan kita sama-sama di sini, walaupun kita jauh, tapi kita satu gitu, insya Allah. Alhamdulillah, indah ya sahabat-sahabat, dengar kisah kita bersama. Nah, semoga kita senantiasa dikumpulkan dalam sebuah persaudaraan yang kuat dengan Allah Ta'ala gitu ya, untuk kembali taubatan nasuha. Terima kasih berbagi hari ini. Baik, kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Baik, subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Sampai ketemu lagi insya Allah di minggu depan ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum Makasih, warahmatullahi Teh. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih.